Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 12 Mei 2023, Pekan Paskah kelima. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian Yesus menunjukkan bagi kita kriteria kasih. Yesus sendiri telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan nyawanya. Maka perintah kasih yang diberikan adalah mengasihi sama seperti Dia mengasihi. Kita semua sudah berusaha mempraktikkan kasih itu dalam hidup kita. Namun, kerap terjadi kesalahpahaman dalam hal kasih mengasihi. Orang yang kita kasihi justru tidak merasakan kasih kita. Sebaliknya, mereka merasa tertekan, menderita, dan tidak berkembang. Mungkin kita kurang tepat dalam mewujudkan kasih itu. Kita mengasihi hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, tanpa pernah melihat apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh orang yang ingin kita kasihi itu. Karena itu, sangat diperlukan komunikasi agar kasih itu menjadi efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Sahabat ama kakak yang terkasih, sidang yang cukup menegangkan di Yerusalem akhirnya membuahkan keputusan yang oleh para rasul dan penatua disebut sebagai keputusan Roh Kudus dan kami. Kesadaran akan peran Roh Kudus sebagai pemimpin utama jemaat ditampakkan dalam ungkapan tersebut. Gereja Kristus bukanlah milik Santo Petrus dan Santo Paulus. Pemimpin utamanya juga bukan Paus Fransiskus atau Paus siapapun. Gereja Kristus adalah milik dan sekaligus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kesadaran itu, para rasul dan penatua akhirnya menghasilkan keputusan yang menghibur dan membuahkan sukacita bagi jemaat. Situasi tersebut perlu terus dihidupkan di dalam gereja. Kita perlu terus berpegang pada tuntunan Roh Kudus, bukan hanya pendapat atau kehendak orang tertentu atau cara pandang tertentu. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita perlu berani mengubah tata hidup menggereja yang justru memberatkan dan tidak menuntut kita kepada sukacita sejati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, bukalah hati kami kepada tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Amin.